Penasaran kira-kira video tadi lengkapnya kayak gimana dan gimana caranya kita proses pembuatannya? Aku akan jelasin setelah ini, tapi kita bumper dulu. Oke, jadi balik lagi bersama Leo di sini, dan kali ini aku akan bagiin kalian gimana caranya kita proses pembuatan video produk. Nah, seperti yang kalian lihat di awal, tadi udah ada beberapa teaser atau teaser sedikit-sedikit juga gimana video produk yang kita buat waktu itu. Dan aku juga akan bagiin ke kalian gimana atau apa rahasia paling penting dalam pembuatan video produk. Dan ini adalah satu rahasia penting yang mungkin kalian sering miss dalam pembuatan video produk. Iya, sabar dulu. Buat kalian yang mungkin penasaran dan kalian yang pengen belajar lebih lanjut tentang fotografi, kalian bisa cek websitenya dan kalian bisa buka website foto.co.id/belajar, karena di sana ada banyak banget kelas-kelas online yang dibawakan oleh profesional fotografer dan akan ngajarin kalian tentang bagaimana cara foto yang baik dan benar. Oke, karena itu kalian bisa cek langsung di sana. Dan sekarang kita lanjut. Nah, jadi apa kira-kira rahasia paling penting dari pembuatan video produk? Yaitu pencatatan. Jadi kalian perlu tahu apa pentingnya pencatatan itu. Jadi kalau kita misalnya pembuatan video produk, kalau kita langsung membuat tanpa kita ada planning sebelumnya, akan banyak hal-hal yang kita bisa miss atau kita akan prosesnya terlalu bertele-tele atau terlalu berputar-putar. Karena itu kita harus utamakan pencatatan terlebih dahulu. Jadi proses nomor satu yang aku bilang rahasia tadi adalah gimana kita mencatat terlebih dahulu apa saja yang ingin kita shoot atau alat-alat apa saja yang kita punya atau semua hal yang kita butuhkan untuk kita video produk. Jadi kita akan mencatat semuanya dari awal sampai akhir. Dari awal produknya apa, gimana pembuatan produknya, kita juga akhirnya bisa breakdown kira-kira produknya apa-apa saja. Jadi gimana pembuatannya. Kalau kalian lihat di awal tadi kita bikin video produk tentang tteokbokki dan itu sebenarnya iseng-iseng. Tapi tetap kita bikin pencatatan untuk itu karena supaya semua prosesnya bisa lebih cepat, bahkan bisa lebih tertata juga. Jadi kalau kalian lihat ya di sini, nah pencatatan yang dilakukan pertama adalah gimana kita nge-breakdown dari paling awal. Jadi kita kasih tahu dulu apa aja produk-produknya atau gimana caranya nanti pembuatan produknya sampai di akhir gimana penyajiannya juga. Nah, jadi di awal itu yang harus kita lakukan pertama. Kenapa aku bilang itu breakdown? Karena dari situ kita akan bagi itu lagi ke beberapa cabang-cabang juga. Jadi dari cabang itu, misal dari awal yang aku tulis adalah produk, gimana kita shot-shotnya akan kita ambil. Jadi normal shot, atau gimana kita close up shot, atau gimana kita di zoom in, atau gimana kita juga nge-zoom out atau diputer juga. Jadi semua itu kita udah tulis dulu dari awal supaya kita nanti tahu apa-apa saja atau scene-scene apa saja yang akan kita pakai. Dari situ juga aku akan catat semua hal-hal yang menurutku meskipun hal-hal detail yang kita anggap sebenarnya nggak terlalu penting, tapi aku akan catat karena itu akan membantuku banget waktu kita akan shoot. Jadi misal aku tulis normal shot, nanti shotnya diputar atau shotnya akan geser dari kanan ke kiri atau dari kiri ke kanan, dari bawah ke atas, semua aku tulis. Jadi semua itu bisa membantu aku dalam pembuatan proses video itu juga. Itu pun juga membantu partner kita nanti kalau kita nggak shoot video sendirian, mereka bisa lebih tahu gimana caranya pergerakan tangannya, gimana caranya shotnya juga. Jadi waktu kita bekerja sama akan lebih mempermudah waktu kita membuat video tersebut. Dari situ kita breakdown lagi gimana atau apa saja lensa-lensa atau gear-gear yang kita perlukan untuk pembuatan video tersebut. Jadi kalau kalian lihat di sini ya, ada lensa yang aku pakai adalah 56mm dan lensa makro. Jadi dari situ aku breakdown gimana normal shotnya pakai lensa apa, waktu kita close up shotnya pakai lensa apa. Jadi itu akan membantu kita juga kira-kira perputaran atau pergantian lensa kita seperti apa. Jadi itu akan mempercepat gimana proses pembuatannya kita juga. Sehingga kalau kalian dalam sehari akan membuat beberapa video produk sekaligus, kalian bisa tahu kira-kira ini bisa lebih cepat pembuatannya. Sehingga ini tidak membuang waktu kalian juga waktu kalian membuat video produk. Jadi kalian bisa hemat banyak waktu untuk kalian bisa editing. Atau kalian bisa kira-kira mengulang apa shot-shot yang mungkin kalian rasa kurang baik juga. Nah, kenapa aku bilang itu rahasia dan kenapa itu proses paling penting? Karena itu yang akan memakan waktu paling banyak. Karena kalian akan memutar ide kalian di sana. Jadi waktu kalian misal ada ide-ide, kalian misal lagi buang air atau misal kalian lagi banyak hal yang kalian lakukan, lagi di jalan atau lagi nyetir, tiba-tiba ada ide baru muncul, kalian langsung tulis itu dulu. Kira-kira shot-shot seperti apa yang akan kalian ambil. Dari situ nanti kalian breakdown seperti yang aku tadi udah bilang, dan kita mulai memikirkan gimana caranya atau apa saja alat-alat yang diperlukan untuk kita bisa video produk itu. Nah, jadi itu rahasia yang paling penting dan proses nomor satu yang paling penting. Nomor dua adalah gimana kita mempersiapkannya. Jadi yang harus ada adalah produknya dong, kalau nggak gimana kita bisa video produk.
Lalu setelah kalian breakdown tadi di awal, kalian kan udah tahu kira-kira apa saja yang diperlukan. Jadi kalian sudah tahu kalian harus shoot di siang hari, atau kalian shoot di malam hari, atau dengan lighting seperti apa, dengan background seperti apa, warna apa. Semua kalian sudah tahu karena kalian sudah lakukan breakdown di awal tadi. Jadi sekarang langkah ketiga yang perlu kalian lakukan adalah kalian langsung take shoot aja. Jadi kalian bisa langsung shoot kira-kira seperti sesuai dengan apa yang sudah kalian catat. Jadi kalian bisa shoot normal shotnya seperti apa, kalian bisa close up, kalian bisa zoom in, zoom out, kalian bisa geser, panning kiri kanan, apapun itu kalian bisa lakukan sesuai dengan catatan kalian. Atau, nah ini yang paling penting, waktu kalian ngelihat di lokasi pasti akan ada hal-hal atau ide-ide baru yang kalian pikirkan. Itu namanya improvisasi, dan itu sangat boy dan sangat bagus karena kalian bisa step up kira-kira apa lagi yang bisa kalian lakukan selain dari catatan yang kalian sudah buat. Dan langkah keempat yang terakhir adalah langkah editing. Dimana kalau yang kita buat ini, Patrick adalah yang bertugas sebagai editor, dan nanti dia akan jelasin di konten berikutnya gimana proses editing yang dilakukan dan apa-apa saja hal-hal penting yang dia perlukan untuk dia bisa mengedit video produk seperti itu. Ada cara cepatnya, ada mungkin juga langkah-langkah rahasia yang dia lakukan untuk dia bisa membuat video produk seperti itu. Jadi kalian tungguin aja di konten berikutnya, kalian bisa nyalain lonceng notifikasi di bawah. Jadi kalian bisa tahu waktu kita upload video berikutnya, kalian bisa langsung dapat notifikasi, kalian bisa langsung nonton kira-kira gimana caranya Patrick mengedit video produk yang kita buat. Nah, jadi itu saja konten hari ini. Semoga konten hari ini membantu, dan rahasia yang aku kasih bisa membantu kalian juga untuk kalian bisa membuat video produk di rumah masing-masing. Mungkin sekarang masih di tengah pandemi. Jadi kalian bisa berkreasi gimana aja di rumah, dan kalian bisa lakuin apa saja di rumah. Tapi jangan lupa, yang paling penting tadi di awal adalah pencatatan. Jadi itu rahasia yang paling penting yang perlu kalian lakukan. Nah, mungkin kalau ada sebagian dari kalian yang bilang, udah kebiasaan bikin video produk, udah kebiasaan nggak perlu dicatat. Oke, nggak apa-apa, tapi menurutku sebenarnya pencatatan itu sangat penting karena itu bisa membantu banget proses berpikir kita. Apalagi otak kita ini kan pasti ada limitnya di mana kita bisa berpikir, dan juga gimana otak kita juga bisa mengingat sesuatu. Jadi memang kalau mencatat itu paling membantu untuk aku pribadi. Tapi kalau kalian merasa itu juga nggak terlalu penting, nggak masalah juga. Oke, jadi sekian konten hari ini. Kalau kalian suka dengan konten ini, kalian bisa klik like di bawah. Kalian juga bisa subscribe channel ini karena kita akan bagiin banyak hal seputar fotografi, videografi, dan juga aplikasi-aplikasi dalam HP. Mungkin buat kalian yang nggak punya kamera, kita juga akan bagiin konten tentang itu juga. Jadi gimana aplikasi-aplikasi yang membantu kalian dalam fotografi dan videografi atau editing juga. Nah, jadi buat kalian dari tadi yang udah nungguin gimana hasil akhir dari video produk yang kita bikin, kalian bisa nonton setelah ini. Jadi saya Leo, sekalian juga pamit. Sampai jumpa. Dan ini dia